mahasiswa dari STKIP Sinar Cendekia. Pada kesempatan ini ingin bertanya seputar usaha yang Tante jalani. Nama saya Sri Persina, ini rekan saya Dini. Di sini ada Dodi dan Lailatul. Izin bertanya ya Tante ya. Pertama mengenai biodata Tante, nama dan usianya. Nama saya Ibu Lili. Usianya 55. Masya Allah. Coba yang ke 55 masih semuda. Tante, awal berdirinya usaha ini mulai kapan sih? Saya itu berdiri tahun 2000 berapa ya? Lupa sih sebentar dulu ya. 2008. Awal mulanya udah dikasih nama pendopo Totok Bodi? Enggak, awalnya itu Totok KSBC ya. Oke, Awalnya kita kerjasama sama namanya Ibu Christine. Tetapi karena Bu Christine sudah meninggal, jadi usaha ini saya terusin karena anak-anaknya sayang kan, udah punya talenta tapi nggak ada wadah gitu. Makanya akhirnya saya buka sendiri. Terus kenapa Tante ngambil di bidang ini? Alasannya apa waktu itu? Awal itu Tante tuh kan gemuk banget, dari yang badannya kecil, lahiran anak yang terakhir mungkin usia udah 47, punya anak lagi, jadi lahirnya tuh sesar, jadi badan tuh gemuk banget gitu. Terus tadinya tuh saya juga pasien yang untuk mengecilkan badan juga kepengen langsing dan sehat ya. Akhirnya saya totok ini dan berhasil gitu, turun tuh sekitar 25-an kilo deh. Tapi memang badan kita kan butuh gizi dan kekuatan juga kan gitu, nutrisi juga gitu. Jadi cukup makan tapi nggak bisa banyak, nggak berlebih gitu ya. Karena kita kan ditotok di bagian perut gitu, dan itu berhasil karena ibu-ibu sekarang kan kepengennya pasti langsing dan sehat ya. Dan awet muda ya kayak Tante. Makanya terus karena saya sukses, kenapa nggak saya buka gitu. Pakai promosi nggak sih Tante? Saya itu sebenarnya karena orang rumahan ya, dari mulut ke mulut, jadi nggak ada namanya. Saya juga orang gaptek ya, jadi IG kan baru-baru aja. Iya. Jadi dulu cuma dari mulut ke mulut gitu, karena saya tahu di sini tapi lumayan ramai juga sampai kewalahan waktu itu ya. Jadi memang nggak pakai promosi, tapi pakai kekuatan emak-emak ya. Iya, benar-benar. Apa sih yang berkesan banget, baik itu hal yang menyenangkan maupun yang bikin sedih gitu? Ya seneng ya, karena ini saya usaha udah macam-macam, udah berusaha macam-macam, dari mulai makanan, bikin baju ya, apa itu namanya ya, kayak butik gitu ya, nggak berhasil. Nah ini satu, saya sendiri juga jadi kurus, saya juga bisa membantu orang-orang untuk percaya diri juga kan, akhirnya ada senangnya juga, suka dukanya pasti ada lah gitu. Apalagi kemarin ada COVID ya, sempat ada COVID, kita sempat tutup juga karena kan orang pasti takut, kita takut juga karena kan dari badan ke badan. Jadi sempat gitulah, jadi susahnya ya waktu itu aja. Sangat ini COVID itu ini banget, sayanya juga nggak ada pendapatan, terapisnya sendiri juga nggak ada yang bekerja gitu. Penghasilan per bulannya itu berapa Tante? Susah ya memang ya, nggak ini masalahnya, nggak selalu stabil. Ya kita sih sebulan itu ya paling 15-20-an. Itu sudah margin atau masih kotor Tante? Itu sudah margin. Ada modal khusus nggak sih, atau modal yang harus dikeluarkan per bulannya? Ya pasti ada, kayak dari makan ya, karena kan terapis kita dari Bandung, datang dari Bandung, dari mulai ongkos bolak-balik kita yang nanggung, terus makan sehari-hari kalau selama nginep di sini.
terus untuk AC, untuk rem-remnya gitu ya, itu pasti ada pengeluarannya. Terus persiapan tempat, maintenance rumah juga, tempat juga gitu ya. Menurut tante, apa sih nilai plus yang usaha tante miliki? Yang orang-orang tuh nggak punya gitu. Ya, memang kalau saya lihat, saya kan juga survei tempat lain ya, untuk terapi-terapi seperti ini. Kebanyakan memang terapi kesehatan. Dan biasanya untuk kelangsungan begini, kebanyakan orang-orang mengandalkan alat. Nah kalau kita kan ya, jadi kelebihan kita itu kita pakai tangan, jadi kita tahu di mana letak penyakit dan lemaknya. Ada hambatan yang agak sulit gitu, hambatan besar gitu selama tante menjalani usaha ini dari awal sampai detik ini. Sebenarnya sih hambatan yang terlalu banget sih enggak. Ini kan santai-santai enggak ya. Jadi ibu-ibu yang ya nyari kesibukan lah sebenarnya. Ya paling kalau suka ngomelin orang, masalah waktu ya kan. Kadang-kadang kan kita juga nggak bisa ini orang, misalnya janji jam 11 tiba-tiba datang jam 12 karena di jalan itu kan kita nggak bisa prediksi juga. Nah itu yang selanjutnya ada ngomel, ada marah, itu udah wajar sih. Itu ya bukan hambatan apa, salah satu seninya dalam menjalani usaha ini kan. Terus tips apa? Maksudnya bisa bertahan dan bertahan selama ini, bisa melalui COVID kemarin sampai bahkan berkembang. Selain Totok ini kan juga ada kafe ya tante di bawah sekarang. Ada studio foto juga kan. Jadi ini kalau bahasa nyelenehnya pijat plus ya. Iya. Plus nyenengin hati gitu kan. Nah itu ada tips dan triknya nggak gitu tante? Jadi gini, tante itu satu keluarga memang senang bisnis. Karena dulu kita pernah bekerja ikut orang bagaimana susahnya, jadi kita tuh berharap anak-anak besok nggak usah ikut orang, harus punya usaha sendiri, skill sendiri, kita bisa membantu orang-orang untuk bekerja di tempat kita, itu cita-citanya. Nah, ternyata ngikutin gitu, jadi mereka nggak ada yang bekerja di kantor, ya ada sih yang nomor 1 bekerja di kantor, tapi yang lainnya akhirnya larinya ke bisnis semua. Nah, karena anak yang perempuan itu suka bikin kue-kue makanan, apa salahnya saya bikin di bawah. Karena kan Totok ini kadang-kadang kan kayak ini kan banyak yang bawa keluarga, nah, jadi bisa makan, bisa minum sambil nunggu, kayak gitu. Makanya dijadiin satu. Awalnya sih biasa aja cuma Totok doang ya. Tapi setelah itu dengan berkembangnya waktu, saya bikin kafe di bawah. Ada kebetulan anak memang jago fotografer, kebetulan mantu juga jago untuk apa namanya make up artist, untuk make upnya, jadi mereka bersatu ya. Jadi akhirnya kita bikin. Tadinya awalnya juga nggak kepingin segede ini sih awalnya. Jadi kita bangun kenapa nggak begini, akhirnya menjulanglah dinding ke atas, jadinya ada studio. Ya bertahannya itu karena memang kelebihan kita adalah saya tidak pengen punya usaha yang tempatnya ngontrak, karena kita sudah pernah coba itu dinaikin, kalau enggak rumahnya mau dijual itu sakit hati banget gitu. Kita berjuang mati-matian, nggak taunya setelah sukses disingkirin begitu aja gitu ya istilahnya. Makanya kita berjuang harus punya sendiri. Mau rame, mau sepi, kan rumah sendiri kita kan juga nggak begitu ini, santai aja. Iya, nggak ada tekanan ya. Iya, jadi kafe pun juga orang-orang di dalam kenapa buka kafe? Karena saya ininya nariknya itu bukan untuk orang dari luar. Iya. Jadi yang nyewa studio, yang Totok, itu kan bisa makan di bawah. Nah kalau ada orang luar yang makan di sini, itu berarti bonus gitu. Bonusan ya. Pesan-pesan itu yang mau disampaikan ke generasi muda nih tentang sharing kesuksesan yang tante ucap sekarang, karena kesuksesan itu kan nggak mungkin instan ya gitu. Pasti pakai perjuangan. Iya. Ya memang kalau anak-anak muda sekarang kadang-kadang kurang percaya dirinya ada. Tante ini juga awal di sini nggak punya rumah loh, ngontrak. Awalnya saya tinggal di Bekasi, tapi karena suami tante itu
sakit selama 9 bulan nggak bisa cari duit sama sekali. Akhirnya rumah saya jual, mobil saya jual, saya lari ke BSD itu bukan sebenarnya lebih ini kan perekonomiannya lebih meninggi daripada Bekasi. Iya. Cuman karena kakak saya tinggal di sini punya ruko, saya bilang sini rukonya saya pakai untuk usaha makanan gitu. Karena saya memang suka masak kan. Nah, akhirnya mencari duitnya itu karena suami nggak bisa kerja waktu itu. Jadi saya ngontrak di sini, beli nggak bisa, nggak uang Bekasi itu dijual, mobil dijual semua juga nggak bakalan bisa kebeli rumah di sini. Karena memang di sini harganya jauh lebih tinggi. Awalnya, tapi harus memang optimis. Saya bisa, orang lain bisa, kita harus bisa gitu. Jadi ya memang pesannya ya gitu, harus percaya diri, terus harus giat, jangan malas gitu. Jadi kita itu kalau pengen hidup seperti orang-orang yang kita lihat, kita harus berjuang, harus percaya diri gitu. Ilmu itu memang penting juga, cuman kan pergaulan, lihat situasi kanan kiri itu penting banget. Siap. Terima kasih banyak ya Tante, Iya. waktunya, ilmunya, sharing. Iya. Semoga makin sukses ya Tante. Amin.